Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, hingga saat ini kita ada semua karena Tuhan. Semua karena kasih-Nya, semua karena kebaikan-Nya, semua karena izin-Nya. Setiap yang bernafas memuji Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Ketika orang-orang Farisi menuduh Tuhan, mereka berkata, Bapakku adalah Abraham. Lalu Yesus berkata, kamu mengaku bapakmu adalah Abraham, tapi kamu tidak mengerjakan apa yang Abraham lakukan. Aku ada di surga, aku mengerjakan apa yang Bapakku lakukan. Sebab anak tidak dapat berbuat apa-apa jika anak tidak melihat Bapa melakukannya. Seringkali kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen. Tapi sering sekali kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Hal yang paling mencolok yang Tuhan lakukan adalah memikul salib. Kita diperhadapkan dengan dua buah salib. Yang pertama adalah salib Kristus, dan yang kedua adalah salib kita sendiri. Salib Kristus berbicara mengenai pertobatan. Salib kita sendiri berbicara mengenai sangkal diri. Jika kita mengaku bahwa kita adalah umat Allah, umat Kristus, maka kita wajib melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kiranya kasih-Nya menuntun kita pada pagi hari ini untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kami mau menjadi golongan murid-Mu yang siap diajar dan dibawa ke dalam jalan Tuhan. Di kitab Matius dituliskan, yang dikatakan jalan Tuhan, jalan yang lurus. Jalan setapak, jalan kecil. Kita berdoa agar kita dijadikan golongan murid. Murid artinya mereka yang mengikuti Tuhan, mereka yang mau belajar dari Tuhan, dan mereka ada di mana Tuhan berada. Murid juga bisa dikatakan sebagai manusia profetik. Kita menyangka bahwa manusia profetik adalah mereka yang melihat-lihat di masa lalu, melihat-lihat di masa depan, melihat-lihat alam roh. Tapi bukan itu Bapak Ibu manusia profetik. Manusia profetik adalah mereka yang selalu berada di mana Yesus berada. Mereka adalah golongan murid-murid Yesus.
pada pagi hari ini kita merespon panggilan Tuhan, mengambil tempat, menyendiri, datang kepada Allah, datang kepada Bapa untuk mengucap syukur. Ketika orang lain berada di bawah selimut, tetapi Bapak Ibu merespon panggilan Tuhan. Ini adalah golongan murid. Bukan mereka yang datang kepada Tuhan hanya untuk kesembuhan. Mereka datang kepada Tuhan hanya untuk berkat, untuk jalan keluar. Jenis mereka adalah jenis orang banyak, bukan jenis murid. Mari kita mohonkan kepada Tuhan. Mari kita mohonkan kepada Kristus agar kita dijadikannya golongan murid. Tuhan, kami berhenti dari pekerjaan mengasihani diri sendiri. Kami berhenti memaksa-maksa Tuhan mengerjakan apa yang kami inginkan di dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, kami mau belajar setuju dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan pikirkan terjadi di dalam pikiran dan kehendak Tuhan. Kami memandang pada salib Kristus dan tersungkur di bawah kaki-Mu. Di sanalah kami mengingat akan karya-Mu. Karya salib Kristus, karya untuk menyelamatkan umat manusia, sebuah karya yang maha besar, sebuah karya yang maha dahsyat. Sebab Engkaulah Sang Maestro. Alkitab menjelaskan, Tuhan berkata kepada perempuan Samaria itu, barang siapa makan dagingku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Untuk itu Tuhan mau kita memakan tubuh Yesus dan minum darahnya dengan cara yang benar. Darah berbicara mengenai persekutuan. Darah berbicara mengenai koinonia. Tubuh berbicara mengenai firman. Tuhan mau kita memakan firman dengan cara yang benar. Dan ketika kita memakan firman, Tuhan mau kita menjadikannya sebuah peringatan akan Dia. Mari Bapak Ibu, kita perkatakan firman pada pagi hari ini. Seperti Yabes, anak haram, anak terbuang, bahkan tidak diakui oleh Yehuda. Ditolak oleh Tamar, ibunya. Bahkan dalam Alkitab
dalam silsilah Yesus nama Yabes tidak dituliskan. Yabes sendirian. Tapi ketika Yabes menyadari bahwa dia pun adalah keturunan Abraham dari jalur ayahnya Yehuda, maka Yabes berdiri di depan Tuhan. Ia memposisikan bahwa ia juga berhak menerima berkat-berkat Abraham. Matius 1 ayat 3 hanya menuliskan nama Peres dan Zerah, tapi tidak ada nama Yabes. Peres memperanakan Hesron dan Hesron memperanakan Ram. Tidak ada nama Yabes di sana. Tapi ketika Yabes menyadari dia adalah juga keturunan Abraham, maka Tuhan berkenan memberkati Yabes. Mungkin kita tidak secara daging keturunan dari Abraham, tapi Paulus mengatakan kita adalah keturunan Abraham dari jalur firman, dari jalur iman. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengakui tentang tubuh kita di depan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri, karena telah ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Aku sudah dicuci, tetapi karena aku hidup dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan aku dari segala dosa. Aku dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku umatnya dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kuserahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah
untuk menjadi senjata kebenaran. Siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit. Ia juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagiku. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku. Aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakan kepadaku, demi Engkau yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapanmu, demikian juga akan Engkau lakukan kepadaku. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Engkau suruhkan kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus memperkatakan firman? Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman yang keluar dari mulut Tuhan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Ketika kita memperkatakan firman, kita sedang memperkatakan apa yang keluar dari mulut Tuhan, dan pasti berhasil. Itulah makanya Tuhan mau kita membaca firman setiap saat dengan bersuara. Namun kita enggan, sebab dari semula manusia diciptakan sebagai makhluk daging. Namun manusia memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam dunia materi maupun dunia roh. Manusia suka akan dosa. Manusia suka dengan yang kotor-kotor, sebab manusia diciptakan dari debu dan tanah. Namun ketika Bapak Ibu menyadari di dalam debu tanah terdapat mineral berharga, terdapat emas, perak, dan batu permata. Tuhan mau kita mengenali diri kita sendiri. Tuhan mau kita menyadari diri kita sendiri. Sebab ketika kita menyadari, kita menerima diri kita, kita sedang menggali harta karun. Mereka yang menyangkali dirinya tidak akan menemukan harta terpendam, tetapi mereka yang menyadari dan setuju dengan apa yang Tuhan perkatakan, ia sama saja dengan menemukan harta terpendam. Sebab mereka bergaul dengan Allah yang bersifat roh. Namun setelah dosa pertama terjadi, hubungan dengan Allah mulai terputus. Namun hanya dengan mempersembahkan darah binatang, mereka berkenan untuk menghadap kepada Allah.
saya diingatkan dengan korban sembelihan. Ketika bangsa Israel membawa korban sembelihan, mereka membawa 2 lembu. Yang pertama untuk Tuhan, dan yang lain untuk Azazel. Semua dosa dan kutukan-kutukan diberikan kepada domba, kambing domba untuk Azazel, dan dibiarkan ke padang gurun untuk mati. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa kambing domba untuk Azazel adalah gambaran untuk iblis. Namun ketika kita menerima pewahyuan dari Tuhan, kambing domba untuk Azazel adalah pewahyuan. Bagi tubuh Kristus. Segala dosa, segala fitnah, segala kutuk diberikan kepada Kristus untuk mati. Itulah sebabnya saya mendorong teman-teman untuk menyukai kitab suci, untuk membaca Alkitab. Sebab banyak pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan mau singkapkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Tuhan. Saya mengutip kitab 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuhku bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Apa saja yang kita perkatakan bersama-sama tadi, kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Kita sedang makan tubuh Kristus dengan cara yang benar. Inilah perjamuan kudus yang Tuhan maksudkan. Inilah koinonia yang Tuhan maksudkan. Semenjak daging terjual di bawah kuasa dosa, terbentuklah tabiat-tabiat yang sifatnya berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir yang menambahkan kepada sifat tubuh alamiah kita dengan tubuh rohania, dengan memberikan roh yang menghidupkan. Cisasan akan berdoa buat kita, memohonkan pengampunan untuk pikiran daging kita. Selama ini, bila kita berdoa, kita memaksa-maksa Tuhan mengerjakan apa yang kita pikirkan baik. Saya teringat dengan kisah Kain dan Habil. Persembahan Habil lebih berkenan daripada Kain.
Sebab Kain memberikan apa yang ia pikir baik, tapi Habil memberikan apa yang Allah inginkan. Kenapa Kain berpikir demikian? Sebab dalam unsur buah pengetahuan ada unsur baik. Tapi semua itu dari jiwa. Tuhan tidak menghendaki itu dari jiwa. Maka Tuhan berkata kepada ahli orang-orang Farisi itu, baik anggur yang lama maupun anggur yang baru harus dikeluarkan, karena mereka tidak bisa bercampur. Tuhan maunya ada satu unsur saja di dalam kehidupan kita, itu unsur ilahi. Silakan Cisansan. Bapa kami yang berada di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa atas seluruh keterikatan kami dengan manusia daging kami ini. Selama ini Bapa, kami merasa diri kami pintar, seolah-olah mengetahui jalan keluar yang kami rencanakan sendiri. Malahan terkadang Bapa, kami menggunakan firman-firman-Mu untuk mendikte keperluan atau keinginan kami. Betul Bapa, seringkali kami keminter Bapa. Seringkali kami terlalu inisiatif dan bukan menjadi hamba-Mu atau pelayan-Mu lagi, malahan justru kami yang mempergunakan-Mu menjadi hamba kami. Sungguh Bapa, tanpa-Mu mana mungkin kami dimampukan melihat kemuliaan-Mu ini. Hanya karena-Mu Bapa kami hidup. Hanya karena-Mu Bapa kami bergerak. Dan Roh-Mu yang memenuhi hidup kami ketika kami dilahirkan kembali. Tuhan Yesus, ketika kami dihadapi masalah, kami seringkali langsung pecicilan Tuhan, khususnya dalam hal-hal tertentu yang Tuhan mungkin maksudkan menjadi pembentuk bagi roh manusia, roh kami untuk menjadi dewasa. Tapi malah seringkali kami hardik masalah itu, seringkali kami tengking masalah itu, seringkali kami kutuki masalah itu. Padahal di Yesaya 30:15 Engkau berfirman, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Roh Kudus, ajar kami untuk diam, untuk tenang dan percaya. Percaya Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Aku teringat Bapak seperti ketika Engkau di dalam perahu bersama murid-murid-Mu. Angin badai itu datang kencang menghampiri. Tuhan Yesus, Engkau tidur di tengah-tengah badai itu. Karena Engkau tahu dalam hidup ini pasti ada badai. Dalam hidup kekristenan bukan semuanya angin sepoi-sepoi, tapi juga ada badai. Karena Engkau tahu tanpa badai, kapal layar tidak akan bisa pergi, beranjak dari satu pelabuhan menuju lokasi yang harus dicapainya. Dan Engkau bukan menghardik angin itu, bukan mengusir badai itu, tetapi justru Engkau menghardik murid-murid-Mu. Engkau berkata, hei angkatan kurang percaya, hei kamu yang kurang beriman. Karena dalam badai, Tuhan, seperti murid-murid-Mu itu kadang-kadang kami lupa kalau Engkau itu ada
sedang tidur bersama-sama kami, sedang duduk bersama-sama kami di dalam kapal kami. Roh Kudus, kami mau percaya, kami mau mengingatkan pikiran-pikiran daging kami hari ini. Hei pikiran daging, pencobaan-pencobaan yang kalian alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kalian ini. Tidak melebihi kekuatan daging manusia. Percayalah jiwa-jiwa kami ini, sebab Allah itu setia pada janjinya, setia pada apa yang telah Ia ciptakan. Karena itu jadilah tenang. Karena Tuhan Allah Bapa tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatan-kekuatanmu. Allah, Engkau sungguh gunung batu kami, Engkau tembok perlindungan kami. Kemana kaki kami dapat berlari, kemana kami dapat menghindarimu. Tidak ada satu titik iota pun di bawah kolong langit yang tersembunyi bagimu. Begitu dahsyat penciptaanmu. Penciptaanmu di bumi alam jagat raya ini, langit. Penciptaanmu di surga. Begitu indah bahkan penciptaanmu mengenai kami. Begitu cintanya Engkau terhadap kami, bahkan susah payah Engkau datang menyelamatkan kami. Karya penebusan-Mu Tuhan Yesus. Apakah yang kurang bagi kami? Hidup kami aman di dalam genggaman-Mu. Kami mau Bapa, kami mau Tuhan Yesus, kami mau Roh Kudus hari ini, pagi ini, maju ke medan badai kami dengan membawa pedang-Mu, pedang firman-Mu, pedang mata dua-Mu. Kami mau terus mengucapkan firman-Mu sebagai pengakuan iman kami. Karena firman-Mu itu hidup. Firman-Mu adalah roh yang menghidupkan kami. Tubuh kami lemah, tubuh kami mungkin bisa binasa Bapak, tetapi roh-Mu yang menghidupkan kami. Roh Kudus, selidikilah kami, pisahkanlah Roh Kudus pikiran-pikiran daging kami dengan pikiran-pikiran roh yang datang dari-Mu. Ajar kami mengerti kehendak-Mu Roh Kudus untuk hari ini, agar kami mampu mengeluarkan pembendaharaan hati kami. Ajar kami Bapak, ajar kami Roh Kudus, perbaharui kami hari ini. Roh Kudus, kami mau memberi hak bebas kami ke dalam tangan-Mu. Gunakan kami Bapak hari ini sebebas-bebasnya. Ingatkan kami Bapa, kami ini hamba-Mu, kami ini pelayan-Mu, kami ini anak-anak-Mu, bukan pengatur-Mu. Izinkan kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk terus mematikan keinginan daging kami. Fokus kepada Engkau Tuhan Yesus, fokus kepada kerajaan Allah. Seperti semua perumpamaan yang kami baca di Matius, perumpamaan kerajaan Allah yang ditemukan seperti harta karun yang terpendam, dipendam lagi dan dibeli seluruh tanah itu. Bapak, kami bersyukur, kami benar-benar bersyukur kami bisa mendengar firman-firman-Mu, kami bisa mengerti, kami bisa belajar bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sesungguhnya kita sudah menemukan harta karun itu Bapak Ibu. Ketika kita mulai mencintai firman, ini adalah harta yang terpendam. Lalu Tuhan membeli tanah itu. Karena tanah itu berharga.
Membeli artinya membayar harga. Membayar harga buat kucek-kucek mata terus baca Alkitab. Tulisannya kecil-kecil, gak ada gambarnya. Ditanyain terus udah sampai mana. Tapi ketika kami menyadari bahwa inilah harta, kami rela bayar. Kami mau bayar harga. Roh Kudus menghidupkan kita semua dengan panca indera manusia baru di dalam roh. 1 Korintus 15 ayat 42 menuliskan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita mungkin remuk Bapak Ibu. Bangun pagi, pusing-pusing. Kita sedang menaburkan tubuh dalam kebinasaan, dalam keremukan, dalam kehancuran. Tapi Alkitab mengatakan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita akan menemukan harta yang terpendam itu. Kita akan menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Adam yang terakhir, yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Alkitab berkata bahwa kita akan ditolak oleh dunia ini. Ketika kita bawa Alkitab kemana-mana, bahkan saudara seiman pun mengatakan kita orang Farisi. Kita akan dicaci, kita akan dihina. Tapi Alkitab berkata, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kesanggupan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Wow. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Barang siapa berasal dari dunia ini, mereka akan memikirkan hal-hal yang ada di dunia. Tapi Yesus berkata, barang siapa berasal dari atas, memikirkan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar, kami sadar. Saat kami menghampiri tatamu dengan membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kami naikkan, sembah kami berikan. Bagi-Mu Allah yang bermahkotakan kemuliaan dan berjubahkan keagungan. Engkau yang menatang langit dengan kuasa kuat tangan-Mu. Engkau yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kaki-Mu. Tuhan, pagi ini kami mengakui salib-Mu sebagai tempat penyalipan bagi kami juga. Dan kami sudah mati terhadap manusia lama kami. Kuatkanlah hati kami Tuhan, agar kami diberi kesanggupan untuk memikul salib kami masing-masing. Sebab kami yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami.
Roma 6 ayat 3 menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Galatia 5 ayat 24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebab kita sadar bahwa kita telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya kita hidup untuk Allah. Kita telah disalibkan dengan Kristus, namun hidup yang kita hidupi saat ini bukan lagi kita sendiri yang hidup dalam tubuh ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Hanya yang hadir pada pagi hari ini. Roh Tuhan memberikan ketekunan kepadamu untuk semakin haus dan lapar akan firman, untuk semakin menyukai firman, dan Roh Allah bertahta dalam hidupmu, menjadikan Bapak Ibu, menjadikan kita semua manusia yang baru, manusia rohani, manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan kepada kita semua diberikan kunci kerajaan surga, sehingga apa yang kita ikat di bumi ini terikat juga di surga, dan apa yang dilepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Diberkatilah bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah membayar harga, yang mencari Tuhan, bertekun, yang merelakan kehilangan jam tidurnya untuk mencari hadirat Tuhan. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberikan Tuhan apa yang kakimu injak. Doa-doa kami didengar Bapa, karena apa yang kami perkatakan berlandaskan firman Tuhan. Hidup yang sekarang kita jalani ini secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, mereka harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mengalahkan hantu malas dan hantu tidur, hantu selimut, merupakan bentuk pikul salib. Bapak Ibu rela membuang kuota, membuang waktu, membuang jam istirahat untuk sebuah investasi yang besar pada pagi hari ini. Hal kerajaan surga. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Diberkatilah Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini, karena menerima kebenaran firman. Tuhan telah melayakan kita untuk menghampiri kekudusannya, untuk dapat melihat tahta kemuliaan Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita naikkan penyembahan bagi Tuhan.
Sebab oleh kuasa darahnya, Bapak, Ibu, dan saya telah ditebus dari dosa. Dan kekudusan itu melingkupi kita pada pagi hari ini. Kasih mengalir memulihkan hidup Bapak Ibu. Kasih mengalir memulihkan hidup kita pada pagi hari ini. Kasih mengalir melupakan semua kesalahan-kesalahan. Kasih mengalir mengampuni kita dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bahkan yang kemarin pun Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan lagi. Oleh kuasa darah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang disayang Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelidiki hati kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat. Rasakan kasih itu mengalir. Rasakan kuasa itu mengalir. Tenaga itu mengalir. Diberkatilah kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah yang hatinya haus akan Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari, karena ia pasti mendapatkan. Orang yang mengetuk, pasti pintu dibukakan. Dan orang yang meminta, pasti kepada diberikan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan dari tuduhan-tuduhan, mengalami kemenangan. Sebab kita berjalan bukan untuk kemenangan, tapi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan jalanilah hari ini dengan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, dan persekutuan yang intim bersama Roh Kudus sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dengan iman apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang berdoa dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.